Iya, mari. Saya izin duduk ya, Bu. Iya, silahkan duduk. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak Anissa ya? Selamat siang, Bu. Iya, saya Anissa. Oh, baik, bagaimana kabar Mbak Anissa pada hari ini? Alhamdulillah, Bu. Saya baik. Alhamdulillah. Oh, syukurlah kalau begitu. Tadi sempat kesulitan atau tidak mencari tempat ke sini? Enggak terlalu sih, Bu. Soalnya saya tadi memakai bantuan aplikasi juga. Daerah di sekitar sini enggak terlalu asing bagi saya. Wah, persiapannya sangat bagus ya, Mbak. Memang sekarang teknologi itu apa-apa bikin mudah. Terus juga dengan peta online langsung akurat gitu ya, Mbak. Kalau Mbak sendiri sering pakai aplikasi seperti ini untuk berpergian atau tidak? Kalau saya pergi ke tempat yang belum saya kunjungi, saya memakai aplikasi tersebut sih, Bu. Soalnya kan membantu saya ya untuk mencari titik yang akan saya tuju. Oh iya, betul banget. Itu juga sangat membantu ya. Jadi sekarang perjalanannya Mbak Anissa kemana-mana jadi lebih mudah ya, Mbak. Tadi Mbak Anissa kesini sendiri atau diantar? Tadi saya kesini sendiri sih, Bu. Oh, sendiri. Kalau boleh tahu tinggal di daerah mana Mbak Anissa? Saya tinggal di daerah yang enggak terlalu jauh sih, Bu, dari sini ya, sekitar 20 sampai 25 menit kalau ke sini. Oh, pasti cukup akrab ya dengan lingkungan sini. Lumayan, Bu. Soalnya di daerah sini ada taman yang saya sukai kalau saya sedang melepas penat kayak gitu, Bu. Oh iya, taman itu memang terkenal Mbak Anissa, dari tempatnya yang masih asri, terus juga nyaman untuk kegiatan seperti jika ingin refreshing dari hiruk-pikuk stres gitu bisa untuk refleksi diri. Eh, Terus juga Mbak Anissa kesana sendirian atau kadang bareng temen apa keluarga? Kalau saya lebih sering sendiri sih, Bu, kesananya. Oh begitu, sendiri. Kadang kita memang butuh waktu menyendiri ya Mbak Anissa untuk meluangkan waktu dan pikiran. Kalau boleh tahu, ini terkait dengan sesuatu yang sedang terjadi di sekolah atau bagaimana? Saya merasa ya mungkin ini berkaitan ya, Bu. Soalnya saya merasa di sekolah itu saya sering capek, terus ada kejadian di mana teman-teman saya yang tidak saya sukai lah, Bu, ada peristiwa kayak gitu. Oh ya, terima kasih ya Mbak sudah berbagi. Saya tahu ini itu kayak tidak mudah untuk dilalui ya Mbak. Ibu ingin tahu bahwa kamu itu di sini gak sendirian. Ada ibu yang akan membantu dan mendengarkan Mbak Anissa di sini. Tapi sebelum membahas lebih jauh ya Mbak, kalau Mbak Anissa sendiri kesehariannya apa Mbak Anissa? Kalau saya sih paling sekolah ya, Bu. Habis itu pulang bantu-bantu ibu di rumah, terus ya ngerjain tugas, terus ngelakuin hal-hal yang saya sukai gitu sih, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak Anissa kelas berapa ya Mbak? Saya sekarang kelas 11. 11 berarti kelas 2 SMA ya? Iya, Sekolahnya Bu. di mana Mbak? Nggak terlalu jauh sih dari rumah saya, ya sekitar 15 menit gitu dari rumah, di SMA negeri. Oh, SMA negeri Mbak. Oh, baik-baik. Kalau Mbak sendiri ada hal nggak yang disukai di sekolah? Ada satu pelajaran sih, Bu, ya nggak satu ya, tapi saya cukup senang dengan pelajaran itu. Kalau boleh tahu pelajaran apa itu ya Mbak? Pelajaran seni, Bu. Oh, seni keren banget itu Mbak. Bisa jadi tempat untuk menyalurkan emosi serta kreativitas. Kalau Mbak sendiri lebih suka menggambar atau melukis? Saya lebih suka menggambar. Lebih suka menggambar. Oh, itu bagus banget Mbak. Kalau punya hobi seperti itu bisa sangat untuk membantu menenangkan pikiran ya Mbak, jadi lebih rileks. Kalau boleh tahu Mbak sering menggambar apa ya? Saya gambarnya yang bentuk-bentuk yang saya sukai, terus kayak ya pemandangan gitu, Bu. Pokoknya bentuk-bentuk yang saya
sukai aja sih, kayak abstrak gitu gambarnya. Wah, hebat sekali ya Mbak. Ibu jadi ingin tahu lebih banyak tentang Mbak Anissa, tapi itu nanti ya Mbak. Sebelum kita mulai ke percakapan yang lebih lanjut, mari kita itu mencoba sesuatu yang lebih ringan ya Mbak. Contohnya itu bermain game kecil. Jadi game ini itu menyebutkan 3 hal yang Mbak syukuri atau Mbak sukai ya Mbak. Contoh, nanti mulai dari Ibu, apakah boleh dicoba? Boleh Bu. Oke, saya mulai ya Mbak. Hari ini saya senang karena cuacanya cerah, kopi pagi saya enak, dan saya bersemangat untuk bertemu kamu dan membantu kamu Mbak Anissa. Selanjutnya bisa dicoba Mbak Anissa. Saya senang karena saya suka suara hujan tadi pagi. Terus saya suka karena saya tadi cukup tidur siang sebentar. Terus saya suka perjalanan ke sini, soalnya nggak terlalu macet. Luar biasa ya Mbak. Suara hujan memang membuat tubuh kita jadi tenang. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan Mbak Anissa merasa nyaman ya Mbak ya. Apakah kita bisa mulai dengan teknik sederhana? Boleh. Ya, coba sekarang kita akan melatih visualisasi ya Mbak Anissa. Caranya adalah kamu membayangkan dirimu berada di tempat yang nyaman dan menyenangkan, seperti taman yang tadi kamu sukai. Dan juga sebelum membayangkan, kamu menutup mata terlebih dahulu ya, seperti itu. Nanti dengan waktu yang saya tentukan, kamu boleh mulai untuk membayangkan tempat-tempat yang seperti Ibu jelaskan tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kita coba ya Anissa. Ya, sekarang tutup mata kamu. Ya, sudah cukup. Bagaimana? Apakah kamu bisa membayangkan itu semua? Cukup bisa sih Bu, membayangkan tempat yang saya cukup sukai. Bagus Mbak Anissa. Sekarang coba fokus pada perasaan yang damai itu, serta biarkan ketegangan yang ada pada tubuh Mbak Anissa perlahan-lahan menghilang. Bagaimana perasaan Mbak Anissa setelah melakukan relaksasi tadi? Badan saya cukup terasa lebih ringan sih Bu, nggak kayak setegang tadi. Itu kabar baik ya Mbak. Jadi ketika Mbak Anissa sedang merasa tegang ataupun cemas, bisa melakukan latihan seperti tadi. Setelah merasa lebih tenang, apakah kita bisa melanjutkan ke percakapan kita yang tadi? Boleh. Bisa, Baik. Jadi kamu tadi merasa lelah ya Mbak? Bisa ceritakan lebih lanjut, lelahnya itu seperti apa Mbak? Begini Bu, saya sering sulit tidur akhir-akhir ini. Di malam hari saya memikirkan ejekan dari teman-teman saya. Mereka bilang saya itu nggak pantas punya teman, saya itu nggak pantas untuk melakukan hidup yang sebagaimana orang-orang itu lakukan. Terkadang teman-teman juga bersikap kasar ke saya, jadi saya pikir mungkin di masa depan mereka bakal lebih melakukan kekerasan yang lebih kepada saya, mungkin membunuh saya atau mencelakakan saya dengan senjata yang tajam. Saya sangat menyesal ya Mbak Anissa harus melalui situasi seperti itu. Apakah ada gejala lain yang Mbak Anissa rasakan? Akhir-akhir ini sih saya sering sulit tidur, sama perut saya juga sering sakit Bu. Saya mengerti ya Mbak. Kita di sini akan mencoba sesuatu yang akan membantu Mbak Anissa untuk merasa lebih baik lagi, terutama saat Mbak Anissa merasa cemas, stres, atau tidak nyaman. Jadi saya ingin tanya, untuk Mbak Anissa sendiri pernah nggak sih melakukan latihan relaksasi? Belum. Baik, kita coba sekarang ya Mbak Anissa. Pertama, ikuti instruksi dari saya ya Mbak.
Ya, pertama duduklah dengan nyaman, Mbak. Lalu tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu buang melalui mulut selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Fokus pada nafas yang Mbak Anissa tarik nafas tadi dan hembuskan. Lalu bayangkan bahwa udara yang masuk tadi membawa ketenangan dalam tubuh Mbak Anissa. Bagaimana rasanya latihan relaksasi tadi? Cukup membantu saya untuk menjadi lebih ringan sih, Bu. Baik Mbak Anissa, jadi latihan yang baru kita lakukan tadi adalah pendekatan behavioristik dengan teknik relaxation training and related method, yaitu teknik yang bertujuan untuk membantu klien mengurangi stres dan ketegangan baik fisik maupun emosional melalui latihan relaksasi. Teknik ini juga efektif dalam menurunkan ketegangan otot serta mengurangi tingkat kecemasan dan stres, meningkatkan konsentrasi serta bikin pikiran itu tenang, Mbak. Jadi latihan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti yang pertama kita lakukan tadi, pernafasan dalam-dalam atau relaksasi otot progresif yang mengaktifkan relaksi respons seluruh tubuh. Sekarang mari kita coba ya Mbak, memahami apa yang Mbak Anissa pikirkan ketika mereka itu mengejekmu. Apa yang biasanya muncul dalam pikiran Mbak Anissa? Mungkin perkataan mereka benar ya Bu, bahwa saya itu nggak pantas untuk hidup seperti kebanyakan orang. Terus saya juga nggak pantas untuk mendapatkan teman. Saya pantas diperlakukan kasar oleh teman-teman saya. Mungkin saya berhak mendapatkan itu sampai kapanpun, mungkin sampai di masa depan juga saya berhak mendapatkannya. Itu pasti sangat berat ya Mbak untuk dirasakan, tapi mari kita pikirkan bersama, apakah benar bahwa pendapat mereka itu menentukan nilai diri Mbak Anissa? Mungkin tidak ya Bu, mungkin hanya pikiran saya. Baik, sekarang bisa bayangkan jika sahabat Mbak Anissa itu mengalami hal yang sama. Apakah Mbak Anissa percaya apa yang mereka katakan itu benar tentang sahabat Mbak Anissa? Mungkin tidak ya Bu, soalnya sahabat saya, ya mungkin saya kenal baik dengan sahabat saya, mereka teman-teman yang baik, jadi kayak nggak mungkin mereka melakukan itu. Benar, jadi apapun yang mereka katakan, yang ejekan yang mereka lontarkan itu malah mencerminkan diri mereka sendiri daripada tentang siapa diri Mbak Anissa sebenarnya. Menurut Mbak Anissa, apakah itu mungkin? Mungkin iya Bu. Bagus, sekarang kita mulai ya, bahwa setiap kali Mbak Anissa merasa tidak berharga, coba gantikan pikiran yang negatif tadi seperti bahwa mereka bagus ya Mbak. Tadi mulai sekarang setiap kali Mbak Anissa merasa tidak berharga seperti yang Mbak Anissa pikirkan tadi, coba bisa digantikan pikirannya dengan seperti ini. Saya punya nilai dan pendapat mereka itu tidak benar tentang diri saya. Atau juga bisa Mbak Anissa itu berhak diperlakukan dengan baik dan tidak ada yang berhak merendahkan Mbak Anissa. Atau juga bisa apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak ada hubungannya dengan nilai Mbak Anissa sebagai manusia. Kalau seperti itu bagaimana pendapat Mbak Anissa? Mungkin boleh Bu. Nah, jadi saya jelaskan ya di sini untuk membantu kamu agar tidak berpikir yang irasional. Kamu baru saja melakukan pendekatan RET dengan teknik emotif. Jadi teknik ini itu membantu klien untuk memahami dan mengelola emosi, serta fokusnya itu pada mengungkap dan mengelola emosi yang mempengaruhi pola pikir Mbak Anissa. Jadi teknik emotif ini membantu Mbak Anissa agar berpikir menjadi lebih
rasional seperti itu. Lalu apakah Mbak Anissa sudah merasa lebih baik lagi? Alhamdulillah sudah merasa lebih baik sih Bu dari sebelumnya. Terima kasih ya Mbak Anissa sudah berbagi perasaan dan pengalaman pada saya pada hari ini. Saya sangat menghargai keberanian Mbak Anissa untuk membuka diri, dan saya juga bangga ke Mbak Anissa bahwa mengambil tindakan seperti ini itu tidak mudah untuk keluar dari rasa takut ya Mbak. Dan juga saya percaya bahwa Mbak Anissa itu akan mempunyai potensi yang lebih besar dan tumbuh menjadi yang lebih kuat. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah ya Mbak yang bisa Mbak Anissa lakukan ketika sedang merasa tidak nyaman ataupun sedang cemas. Yang pertama itu untuk mengelola stres. Tadi kita sudah latihan relaksasi pernafasan ya Mbak. Itu bisa dicoba seperti saat Mbak Anissa cemas atau susah tidur. Bisa dilakukan dengan cara menarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, lalu tahan selama 4 detik dan hembuskan selama 4 detik juga. Lakukan selama 5 menit ya Mbak setiap malam sebelum tidur atau kapanpun Mbak Anissa merasa cemas. Lalu yang kedua itu mari kita singkirkan pikiran negatif ya Mbak yang sering muncul seperti mereka pasti akan menyerang Mbak Anissa dengan senjata atau membunuh Mbak Anissa suatu hari nanti. Jadi atau juga mereka mungkin akan menculik Mbak Anissa dan mengubur Mbak Anissa hidup-hidup, lalu untuk membuat Mbak Anissa menghilang selamanya. Ataupun aku akan terus dibully dimanapun aku berada, bahkan di masa depan. Nah, gantikan pikiran negatif tersebut dengan pikiran yang lebih sehat seperti aku itu berhak diperlakukan seperti yang lain, atau juga apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak ada hubungannya dengan diri Mbak Anissa. Yang ketiga yaitu menata keseharian Mbak Anissa agar lebih teratur. Bisa dilakukan dengan menuliskan 3 hal positif tentang diri Mbak Anissa atau sesuatu yang Mbak Anissa syukuri. Untuk menuliskan 3 hal positif tentang diri Mbak Anissa bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur. Ini bisa juga tentang hal-hal kecil seperti keberhasilan untuk menyelesaikan tugas ataupun merasa nyaman setelah beristirahat. Selain itu pastikan Mbak Anissa juga menjaga pola makan dan jadwalkan istirahat dengan melakukan relaksasi seperti tadi yang sudah dilakukan, seperti mendengarkan musik juga bisa ataupun membaca buku. Jika ada tantangan atau kesulitan itu bagian dari proses ya Mbak Anissa. Kita akan mencari solusi bersama jika Mbak Anissa masih merasa kurang nyaman. Lalu apakah bisa dicoba Mbak Anissa? Mungkin saya bisa mencobanya Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Ibu senang mendengarnya. Ibu juga berterima kasih ya Mbak Anissa atas kesetiaannya dan ingin terbuka kepada Ibu pada siang hari ini. Kalau begitu Ibu rasa sesi konseling ini sudah selesai ya Mbak Anissa. Jika mengalami suatu hal yang baik dalam progres ataupun sebaliknya, kamu bisa menghubungi saya ya Anissa. Mbak Anissa bisa datang lagi kepada saya dan saya akan menerima Mbak Anissa dengan senang hati. Ingat ya Anissa, proses ini tidak akan mudah tapi kamu tidak sendirian. Kita akan terus bekerja sama untuk memastikan Mbak Anissa tetap nyaman dan memastikan Mbak Anissa bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagaimana Mbak Anissa? Baik Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu. Terima kasih sudah membantu saya mendengarkan cerita-cerita saya yang mungkin saya belum berani untuk menceritakan ya mungkin hanya kepada Ibu ya Bu. Terima kasih sudah membuka diri kepada saya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Anissa. Semoga kedepannya lebih lancar lagi ya di urusannya semuanya. Semoga kamu lebih merasa nyaman setelah pulang dari sini. Amin. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Saya
izin pulang ya Bu, terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya. Mari, Nisa. Bu. Iya, silahkan.